Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak Rahman. Selamat malam. Malam, Ibu. Pak Rahman, Ibu siapa? Ayo. Siapa? Ibu Neni Cicurug, Pak. Oh, Ibu Neni. Selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam, Pak. Beliau minta dibantu, Pak. Ya? Bu Wiji minta dibantu, katanya suaranya nggak keluar. Beliau ada message-nya, Pak. Oh iya. Ya, halo Bapak Ibu sekalian. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Baik sekali, Mbak Rani. Baik. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang belum terkonek audionya. Silakan bisa dilihat screen yang baru saja saya share. Di situ cara untuk mengkonek ke audio.
Mas Rahman, selaku host silakan mulai meeting dengan membacakan terlebih dahulu tata cara meeting pada malam hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan tata tertib Pikon pada malam hari ini, yang dimana pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum dimulai untuk tes audio. Dan poin yang kedua itu, satu tempat Pikon, jangan satu tempat yang mengaktifkan 2 koneksi Pikon. Dan yang ketiga itu, peserta harus menonaktifkan mikrofon selama pemateri menerangkan. Dan yang keempat, dilarang gaduh dan ribut selama kelas sedang berlangsung. Dan yang kelima, peserta akan diberi sesi untuk bertanya kepada pemateri. Peserta yang ingin bertanya dapat menulis nama di kolom chat sesaat setelah host mengumumkan sesi tanya jawab. Peserta yang lebih dulu menuliskan nama mendapat kesempatan paling pertama untuk bertanya. Dan yang keenam, bagi peserta yang tidak mengikuti aturan akan dikeluarkan dari Pikon. Dan poin yang terakhir, demikianlah tata tertib ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Oke, langsung saja karena sudah memasuki waktu kelasnya akan dimulai, yang akan diisi oleh Mbak Sani sebagai narasumber pada malam hari ini. Mas Rahman, selaku host. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, dan juga para peserta meeting yang lain. Pada hari ini kita akan membahas software atau ya, mohon maaf tadi terputus. Ya, jadi malam hari ini kita akan membahas tentang Screencast-O-Matic. Ini adalah sebuah aplikasi atau software yang berfungsi untuk merekam seluruh aktivitas yang terjadi pada layar PC, laptop ataupun komputer Anda sekalian. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang software ini, saya akan membuka penjelasannya yang ada di MOOC kita. Saya share screen terlebih dahulu sebentar. Ya, pada layar Bapak dan Ibu sekalian sudah terlihat ini materi MOOC kita seperti biasa dengan cara membuka mooc.syamolek.org. Kemudian pada bagian courseware, ini Anda sekalian silakan pilih pada sesi 9. Nah, pada sesi 9 ini terdapat materi atau unit, ada beberapa unit. Yang pertama adalah download dan install Screencast-O-Matic. Yang kedua adalah unit tentang cara menggunakan Screencast-O-Matic. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang cara menggunakannya, saya akan sedikit membahas tentang apa itu Screencast-O-Matic serta fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, ini saya bacakan kembali apa yang ada atau yang tertulis di dalam PowerPoint Anda yang dapat Anda lihat di layar laptop Anda. Pengertian Screencast-O-Matic, aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis Java yang digunakan untuk membuat screencast pada sistem operasi Windows, Mac, dan Linux, atau bisa dikatakan sebuah software yang digunakan untuk merekam segala kegiatan atau aktivitas pembuatan video tutorial yang ingin kita sampaikan pada khalayak ramai. Nah, dari sini
tampaknya sudah cukup jelas bahwa software ini atau aplikasi ini dapat kita manfaatkan untuk membuat video tutorial. Intinya seperti itu. Kemudian langkah-langkah menggunakannya, pertama-tama yang harus dilakukan adalah mendownload terlebih dahulu software Screencast-O-Matic ini di mooc.seamolek.org. Kemudian masuk ke course animasi drawing, buka sesi 9. Seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Kemudian cek atau pilih bagian tugas akhir tutorial atau video presentasi. Lalu pilih download dan install Screencast-O-Matic. Nah, mungkin daripada saya menjelaskan banyak hal di sini, ini Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengecek emosinya. Jadi mungkin saya akan langsung menunjukkannya saja, softwarenya atau aplikasinya. Sebentar. Aduh. Nah, di sini pada bagian download dan install ini, silahkan Anda sekalian men-scroll ke bawah sampai berada pada halaman ini. Terdapat tulisan download aplikasi Screencast-O-Matic. Kemudian terdapat tulisan klik di sini. Ini silakan Anda klik. Akan saya tunjukkan. Seperti ini. Kemudian klik unduh. Klik unduh ini. Ya, ini tetap unduh, diklik. Kemudian nanti hasilnya akan muncul pada bagian layar bawah layar Anda, yang pojok kiri bawah ini. Ini adalah alat untuk menginstal atau softwarenya. Kemudian setelah dibuka, muncullah logo seperti ini. Bentar. Saya besarkan ya. Ya, di sini terdapat logo SOM atau kita menyebutnya supaya mudah penyebutannya kita menyebutnya sebagai SOM. Kemudian ini diklik dan install. Setelah diinstal, bisa Bapak Ibu temukan aplikasi yang sudah diinstal bisa ditemukan pada bagian menu. Menu seperti ini. Nah, jika memang tidak tercantum di layar komputer di layar menu seperti ini, dapat diklik, diketikkan saja Screencast-O-Matic misalnya. Nah, akan muncul. Maaf Mbak Sani. Ya. Layarnya tidak kelihatan itu. Oh, tidak kelihatan? Oh iya, tidak kelihatan. Oh, mohon maaf. Iya. Sebentar. Saya pilih dulu yang lain. Oke, ini sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke. Sudah, Mbak. Sampai sini sudah atau belum? Tadi belum, Mbak. Belum ya? Oke. Ya. Tadi setelah pada bagian ini ya? Iya. Ya, baik. Setelah diklik unduh, kemudian pada bagian ini, pada bagian bawah, kiri bawah layar Anda terdapat alat untuk menginstalnya atau softwarenya. Kemudian silakan diklik Show in Folder. Nah, akan tampil icon atau icon seperti ini. Nah, setelah diklik kemudian Anda install, kemudian nanti apa yang sudah diinstal akan muncul di layar menu di sini biasanya. Tapi jika memang tidak muncul, silakan diketikkan saja Screencast-O-Matic, kemudian dibuka, diklik seperti ini. Nah, karena kita menggunakan fasilitas yang tidak berbayar, di sini terdapat tulisan Use Free Version. Untuk menggunakannya, tinggal diklik saja. Ya, ini Bapak Ibu sekalian dapat melihat icon ini. Bentar. Ini terlihatkah? Ada kotak tulisannya SOM. Kemudian ini ada tombol merah. Saya langsung menjelaskan saja ya fitur-fiturnya. Di sini ada tombol merah yang berfungsi untuk merekam sekaligus
memulai rekaman dan memberhentikan rekaman. Kemudian di sini ada ikon mikrofon. Nah, ketika ada mikrofon yang aktif, ketika berbicara seperti saya berbicara sekarang, ini ada bar hijau berjalan. Jika saya mengatakan tes tes, nah ini terlihat dia ada getaran di sini. Nah, ini bisa di-off-kan jika memang tidak digunakan. Kemudian di sini ada penggunaan tulisan full screen. Nah, ini ukuran layar yang akan direkam. Seberapa besar layar yang akan direkam? Seperti ini. Nah, di sini terlihat garis kotak-kotak, garis putus-putus. Battery 25%. Please do the recharge. Seperti ini. Ya, pada garis putus-putus ini adalah ukuran layar yang akan direkam. Jadi misalnya Anda ingin merekam layarnya lebih besar dari ini, dapat ditarik, disesuaikan kebutuhan. Atau ingin kecil saja, ini dapat dikecilkan dan kemudian diposisikan sesuai lokasi yang ingin direkam. Misalnya saya ingin merekam ini saja, ya berarti saya posisikan di sini. Dengan cara mengklik kiri lalu menggesernya. Seperti ini. Nah, kemudian jika memang ingin seluruh layar yang direkam, tinggal pilih saja menu full screen. Ketika memilih menu full screen ini, nah, garis putus-putus tadi yang ada di sekeliling fitur ini, dia menjadi hilang. Karena dia sudah memenuhi layar PC atau laptop Anda sekalian. Seperti itu. Nah, kemudian selain fitur tersebut, pada bagian kanan ini terdapat fitur kamera. Bisa diklik. Nah, ini ada integrated kamera. Misalnya saya coba. Ya, ini mungkin agak lama munculnya. Nah, jika Anda sekalian menggunakan kamera yang sudah tergabung dalam laptop Anda sekalian, maka ini tinggal pilih integrated kamera. Akan tetapi jika ada, ini nyangkut. Jika ada jika Anda menggunakan kamera tambahan, nanti di sini ketika Anda mengklik ikon kamera ini akan muncul satu lagi nama kamera yang Anda gunakan untuk video cam yang atau webcam yang Anda gunakan untuk laptop ini. Seperti itu. Nah, untuk membuat tutorial menggunakan Screencast-O-Matic ini, ada waktu yang harus diperhatikan. Maksimal durasi videonya hanya 15 menit saja. Hanya 15 menit saja. Lebih dari 15 menit dia otomatis akan terputus atau berhenti rekamannya. Tuh. Kemudian jika sudah selesai, ini di sini ada tanda silang, maka fitur tersebut akan hilang. Seperti ini. Ya, sebelum kita lanjutkan, saya persilahkan Bapak Ibu sekalian jika ingin bertanya. Silakan sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Mungkin host bisa membantu mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bapak Ibu sekalian, jika ingin bertanya boleh melalui fitur chat. Nanti akan kami proses pertanyaannya dan akan dijawab oleh narasumber. Kolom chat saya melihat Bapak. Silakan Bapak. Mohon maaf Pak, suaranya Bapak Muhammad Alwi Lutfi. Halo. Boleh diulang pertanyaannya? Bapak Muhammad Alwi Lutfi. Halo Bapak Muhammad Alwi. Oke, sepertinya Bapak Muhammad Alwi.
Ya, ini saya mau nanya, kalau fitur Iya. HD itu buat apa ya? Kalau fitur HD, tadi kan ada full screen, kemudian untuk mengukur, tadi kan saya lihat ada full HD. Kemudian yang kedua, kalau untuk menghentikannya itu apa, mencet tadi yang record yang warna merah? Kalau misalnya kita udah mulai merekam nih, kalau sudah mulai merekam, apa nanti di situ ada tombol untuk menghentikan, apa langsung kliknya tanda silang kalau ingin menghentikan recordnya? Makasih. Ya, baik pertanyaan Bapak. saja. Terima kasih Bapak. Langsung saya jawab ya Pak. Ini Iya, saya share lagi screen-nya sebentar. Ya, seperti ini ya Pak ya. Tadi ada fitur HD. Fitur HD yang Iya. Nah, pada bagian ini intinya ini adalah fitur untuk menentukan besarnya layar, luasnya layar yang ingin direkam. Misalnya kita klik, nah fitur HD ini seukuran ini. Dia hanya semasalah ukurannya saja. Seperti itu. Nah, ini bisa digeser atau misalnya masih memang kurang. Ini ya di manual saja, tinggal ditarik klik kanan, ditarik, di drag atau tinggal pilih fitur ukuran layar yang diinginkan. Misalnya small seperti ini. Segini. Kemudian misalnya yang lain lagi full screen tadi sudah, saya mungkin segini ya disesuaikan. Tuh, kemudian tadi untuk menghentikan rekaman, ini kita bisa menggunakan Alt P. Alt P atau tanda pause. Seperti itu. Jadi kalau udah mulai kayak gitu. ya tadi misalnya untuk mulai nanti saya praktekkan cara merekamnya. Jadi misalnya sudah diklik mulai, ketika sudah diklik mulai, nah akan muncul tanda seperti ini. Setelah go, dia mulai merekam. Segala aktivitas yang ada di layar akan terekam. Termasuk suara yang kita aktifkan. Ketika mikrofon diaktifkan, maka suara ini akan terekam. Seperti itu. Nah, nanti memang misalnya ingin menghentikan, bisa klik tanda pause yang ada di sini biru. Seperti ini. Kemudian misal memang sudah selesai, tinggal diklik done. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini coba, ini masih bisa di play, masih bisa kita lihat. Nah, bisa terdengar suara saya. Nah, seperti itu. Begitu. Nanti saya bantu juga untuk cara mempublishnya. Nah, kemudian ada satu lagi fitur. Aduh. Nah, jika menggunakan sebentar. Jika kita menggunakan fitur screen, ketika kita menggunakan fitur full screen ini, ketika sudah dimulai, nah fitur untuk tombol-tombol untuk mempause kemudian menyelesaikan rekaman ini akan hilang. Nah, di sini fungsi Alt plus P dapat diaktifkan karena kita tidak punya kita tidak temukan di mana tombol pause-nya tadi karena hilang ketika fitur full screen diaktifkan. Nah, jika ingin menghentikan sejenak rekaman dapat memencet tombol Alt P seperti itu. Begitu Bapak. ALTP gitu ya. ALTP. Oke. ALTP. Gitu Bapak. Kalau misalnya mau langsung down gimana? Mau langsung down bisa, langsung aja di Alt TP dulu, kemudian klik down. Selesai. Oh, nanti kalau udah LTP nanti muncul tadi yang itu. Ya, misalnya ini ya, saya back. Ini tadi sudah saya ALTP. Ntar ini kita coba mulai ulangi dari awal. Kemudian saya klik, nah muncul seperti ini. Ada tulisan pause. Pause berarti masih bisa dilanjutkan. Masih bisa dilanjutkan. Tuh. Nah, jika sudah selesai langsung saja klik down. Akan
video scribe ini, screen cache otomatis aktifkan. Diaktifkan. Nah, diaktifkan seperti ini. Kemudian tinggal direkam. Jadi segala aktivitas pada video scribe Ibu akan terekam seperti ini. Assalamualaikum sir. System online. Ini akan terekam. Nah, kemudian di pause, kemudian di done. Setelah di done, maaf. Mana tadi ya? Oh, tidak bisa. Nah, ini sudah. Kok hilang? Ya, intinya seperti itu, Ibu. Jadi kalau ketika Ibu membuat suatu video scribe-nya tersebut direkam dengan screen cache omatic-nya tadi ini. Iya. Berarti ini nanti begitu, Ibu. Memanfaatkan pakai. Iya. Iya, makasih. Ya. Sama-sama, Ibu. Informasi bahan. Jadi seandainya Bapak Ibu membuat bahan ajar. Jadi misalnya selama ini kan kita menggunakan PPT. Nah, PPT-nya ini dapat direkam dengan menggunakan screen cache omatic tadi atau sound tadi. Kemudian dia nanti bisa menjadi suatu video. Kalau selama ini kan PPT harus digerakkan, harus ada presenternya yang mengaktifkan, melanjutkan slide-nya dengan cara mengklik atau menggunakan tombol next. Nah, dengan menggunakan screen cache omatic atau sound ini ketika kita memindahkan slide demi slide, dia otomatis akan terekam, dan ketika sudah direkam, dia hasil akhirnya berupa video. Jadi ketika menyimak materi tersebut, dia seperti menonton video. Padahal itu isinya sebenarnya hanya PPT. Sama dengan yang dilakukan oleh Pak Puryanto pada video-video emosi sebelum-sebelumnya, itu juga ada yang menggunakan PPT. Ada juga yang PPT tersebut kemudian direkam sehingga menjadi bahan ajarnya adalah video seperti itu. Itu ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, Ibu Ika. Halo Ibu Ika. Ibu Ika ada? Selamat malam Ibu Ika. Jika Ibu Ika belum hadir, saya lanjutkan ke penanya selanjutnya, yaitu Ibu Wiji Sariningsih. Ibu Wiji ada? Halo Ibu Wiji. Halo. Ya, halo. Ini saya mau tanya, kan kita Silakan. rekam video kita. Ya. Halo? Ya, Ibu. Suaranya terdengar ya? Jelas. Kalau kita kan pengen rekam video saya ada, terus kemudian sekaligus menampilkan materi. Itu bisa ya? Bisa Ibu. Jadi sambil gitu. menampilkan materinya dijelaskan, kemudian Ibu Jadi baca, video. ya itu akan terekam menjadi sebuah Videonya video. akan terekam muncul juga ya? Iya. Oke, saya coba. Saya tadi udah mencoba dua, cuman saya belum mengoperasikan program yang lain gitu, baru videonya aja. Jadi bisa ya? Bisa Ibu. Oke, terima sangat bisa. kasih. Ya, sama-sama Ibu. Mbak Rani, saya Ya. masih belum paham. Oh iya Ibu, bagian yang belum pahamnya yang mana? Boleh ini kan? Yang dibuka lebih dulu itu misalnya ada PPT yang sudah dibuat, yang ingin dibuat menjadi video. Yang dibuka lebih dulu itu PPT-nya atau screen-o-matic-nya? Boleh dua-duanya. Yang mana duluan yang dibuka tidak masalah. Hanya saja yang penting ketika PPT-nya sudah siap, tinggal diklik start saja. Gitu. Oke, Ini nanti coba Terima kasih. Ya, boleh. Sama-sama Ibu. Sambil saya juga cari ini file-file yang bisa saya share ini ya. Mungkin lanjut lagi ke penanya selanjutnya.
Silakan jika ada pertanyaan selanjutnya. Halo Ibu Ika. Halo Ibu Ika, bisa dengar suara saya? Ibu Ika. Sepertinya tidak ada yang lagi. Tidak lagi ya. Tanya Mbak. Baik, sekarang saya coba lanjutkan. Saya coba mempraktekkan saja. Saya share dulu screen-nya. Ini kebetulan yang ada di saya adalah materi bahasa Mandarin. Nah, ini saya ingin merekam materi ini menjadi sebuah video. Saya sih tidak bisa bahasa Mandarin, ini hanya kebetulan saja ada di laptop saya. Nah, ini misalnya seperti ini. Ini materi yang akan direkam sudah tersedia. Ini. Nah, kemudian yang ingin saya rekam mungkin hanya pada bagian ini saja. Pada bagian yang ada di kotak ini saja. Atau bisa juga saya menggunakan slideshow yang versi full. Ini juga bisa. Nah, jika saya ingin merekam seukuran ini saja, sekarang saya buka screencast-o-matic-nya atau SOM. Ini. Kemudian saya klik yang use free version. Nah, pastikan tampilan garis putus-putus terlihat pada layar Anda. Jika belum terlihat, oh berarti dia sedang berada pada mode full screen. Jika full screen berarti otomatis dari ujung layar sampai ujung layar atas sampai bawah ini terekam semua. Nah, karena yang ingin saya rekam hanya bagian kotak kecil ini saja yang ada gambar jerapah ini, maka saya sesuaikan saja ukurannya. Caranya dengan meletakkan kursor ke tengah layar, kemudian bisa digeser. Bisa seperti ini. Nah, jika masih dirasa kurang, ukurannya dapat disesuaikan. Seperti ini, saya ingin menyesuaikan ke ukuran yang persis sama dengan layar PowerPoint saya. Seperti ini. Nah, kemudian ketika sudah, dan saya sudah siap untuk merekam, langsung saya klik tombol merah. Ini. Ya, ketika ada go, dia sudah mulai merekam. Nah, ketika ini saya bisa memindahkan slide selanjutnya, misalnya ini akan terekam di dalamnya. Kemudian saya pindahkan lagi, akan terekam lagi. Suara saya pun masuk dalam rekamannya. Seperti ini. Dan akhirnya seperti ini. Nah, saya bisa mengecek. Ini ada tulisannya di sini preview. Berarti saya masih bisa mengecek kembali apakah yang saya lakukan sudah baik atau belum. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, kita seperti yang PowerPoint tadi akan terlihat seperti sebuah video, sebuah layar yang berjalan. Jika saya sudah merasa cukup dengan hasil rekaman saya klik done with this recording. Mohon maaf, saya publish dulu. Bapak. Ya, itu tadi hasilnya sudah saya lihat. Ya. Tampilannya tidak seperti waktu kayak di presentasi itu. Maksudnya? Untuk tampilan di videonya tidak seperti yang di munculnya gambar dulu, kemudian tulisan yang lain yang kedua, kayak gitu tidak. PPT-nya. Mohon maaf Pak, animasinya ya? Kayak di PPT yang di slideshow kan itu.
Misalnya, baik, coba ulangi. Bentar, saya ulangi. Saya seperti Pak. Ya. Berarti mati ya. Misalnya ada yang bergerak seperti ini. Iya, tulisan kan ada yang bergerak, slide-nya. Slide-nya berubah, misalnya ada animasinya, begitu ya Pak? Ada animasinya yaitu ya. Ya, berarti itu nanti juga bisa bergerak, Ibu. Bisa. Nah, ketika Bapak menggunakan versi tadi kan karena mengapa tidak sesuai? Karena yang saya rekam kan bukan berupa slideshow. Jadi hanya sekedar di layar ini saja. Nah, jika ingin merekam persis seperti aslinya yang seperti yang kita harapkan, berarti layarnya harus di slideshow-kan terlebih dahulu. Di slideshow-kan, ya. Nah, nanti tinggal diikuti kursornya. Nah, ketika seperti ini, nah ini ada yang gambar bergerak, kemudian tadi direkam, dia akan persis sama seperti apa yang terjadi pada layar. Begitu, Pak. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Rohani. Oh, Bapak Rohani lagi. Baik, Bapak. Demikian, Bapak. Tanya lagi, Bu. Untuk silakan. Di rekaman ini, apa ada menu yang bisa dihubungkan ke belakang, Bu? Seperti hyperlink begitu misalnya. Hyperlink ke... Oh, itu tidak bisa, Pak. Jadi intinya hanya merekam saja. Ini berarti merekam yang ditampilkan saja tadi ya? Ya, hanya merekam apa yang terjadi pada layar. Gitu. Iya, misalnya saya membuat video yang kemarin brainstorming misalnya begitu ya kan, cerita tentang puisi, kemudian di bagian brainstorming itu saya menampilkan file, kan ada file di sana kan. Nah, kemudian file, lalu setelah itu difungsikan, ngambil ke belakang ke file yang tersimpan gitu. Itu tergantung. Jadi kan jadi gini, misalnya Bapak menggunakan, misalnya ini kan kebetulan menggunakan PPT yang Bapak rekam, bisa jadi Bapak menggunakan yang lain, misalnya Bapak menggunakan video scribe yang Bapak rekam video scribe-nya, ya berarti munculnya persis sama seperti video scribe yang Bapak buat, seperti itu. Misalnya ini menggunakan PPT, ya berarti persis sama seperti yang Bapak kerjakan. Intinya seperti itu. Jadi tidak bisa diapa-apakan lagi, hanya merekam saja. Barangkali saya ambil misalnya menggunakan main Maplenet misalnya, di sana kan ada file-file yang bisa ditampilkan gitu. Kalau memang ketika merekam itu Bapak mengklik kemudian dimunculkan filenya, berarti dia akan muncul file-file tersebut. Bisa kerekam berarti ya? Berarti tergantung aktivitas yang kita lakukan berarti. Betul ya, sekali. Jadi tergantung mouse-nya Bapak gerakkan kemana, apa yang Bapak kemana ya. Terlihat ya. Nanti akan terekam dan terbaca di situ berarti ya. Iya ya. Ini sifatnya berarti hanya merekam, tergantung kelincahan kita dalam menggerakkan dan mengambil data yang ada berarti. Betul. Iya. Terima kasih. Saya ingin melihat yang lebih jelas, bisa di YouTube itu banyak. Misalnya kita lihat kita search dengan keyword tutorial. Itu ada banyak sekali tutorial yang ini. Begitu, Pak. Iya. Ada lagi, Bapak? Sebentar sambil nyimak lagi, Bu. Monggo Bu diteruskan. Ani. Iya, Ibu. Maaf Mbak Dani, ini kok saya kayaknya error opening file for writing. Itu maksudnya apa ya? Yang harus di abort atau retry atau ignore? Ibu yang bagian mana ya, Ibu? Bagian mau install Screen-O-Mat-nya. Sebentar. Ibu bisa bantu saya dengan cara men-share screen Ibu? Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa. Sekarang Ibu menggunakan laptop, Vicon-nya? Nggak, kayak itu namanya Android, pakai HP. Pakai HP. Pakai HP share screen-nya gimana ya? Saya lupa. Mas Rahman mungkin bisa bantu? Cara share screen via HP bagaimana, Mas? Nggak usah di share screen, Mbak. Oh, gini, Ibu tadi installnya pakai laptop kan ya? Untuk Zoom-nya? Iya. Nah, coba Ibu tampilkan, Ibu arahkan kamera HP Ibu
Oke. Atau di foto. Tapi kirim kemana ya? Saya juga jadi bingung. Videonya Ibu arahkan saja ke ini. Videonya nanti saya. Ini mohon maaf, ini dengan Ibu siapa? Neni. Ibu? Neni, Mbak. Neni. Oh, Ibu Neni. Baik, coba sebentar. Ibu Neni, nanti kan biar saya lihat apa namanya, tampilan layarnya seperti apa, saya cek dulu. Kamera frontnya aja diarahkan ke layar itu. Ya, kameranya diarahkan ke layar ketika Ibu install tadi. Ini kamera frontnya. Bentar. Ibu Neni mana ya ininya? Iya. Mana laptopnya Ibu? Mana nih, ampun, saya emang nggak gaptek. Enggak, kan tadi kameranya udah diaktifkan Ibu ya, videonya. Coba video HP Ibu diaktifkan, kemudian arahkan kameranya, kamera depannya diarahkan ke layar laptop. Kelihatan Ibu kameranya itu. Belum diaktifkan ya kameranya. Tuh, Maradi. Kameranya diaktifkan dulu Ibu. Jadi bisa kelihatan nggak? Sebentar, kameranya sudah diaktifkan, tampaknya belum ya Bu? Belum ya? Ya, diaktifkan dulu videonya. Kamera depannya diaktifkan. Ya, kemudian agak dimundurkan sedikit biar bisa saya lihat. Sebentar, oh oke. Agak ke atas sedikit. Sebentar. Oh, sebentar Ibu, agak goyang. Screencast automatic. Coba di-ignore dulu, Bu. Baik, ini coba saya buka dari 0. Ignore. Bentar. Atau di abort aja. Atau begini sebentar ya. Saya bantu coba install ulang. Install ulang Ibu itu. Berarti saya harus install dari MOU lagi ya? Ya, sebaiknya seperti itu. Gunakan yang bagian klik di sini ya Bu ya. Seperti itu Mbak. Bentar Ibu, saya cek dulu. Kurang sempurna mungkin Ibu. Ya, jadi mungkin jaringannya, enggak juga kalau jaringan dia tidak menggunakan. Enggak, ini saya tak install langsung jadi kok Bu. Ya, sebentar. Ini saya bantu tunjukkan cara menginstalnya dulu. Baik Ibu, sudah bisa tidak dinonaktifkan, nanti saya tunjukkan cara menginstalnya. Nanti mungkin bisa diikuti karena sangat sederhana sekali. Sebentar saya bantu. Ya, terima kasih. Ya Ibu, sama-sama sebentar ya. Nanya Mbak. Iya, silakan Ibu, sambil saya ini cari yang lain. Cara menginstalnya. Screencast automatic-nya udah terinstall. Muncul tuh kalau kita close. Kita nanti buka lagi lewat mana ya? Tadi saya buka-buka lagi cari installannya kok nggak ada ya? Ya, baik. Ini silakan. Tadi seperti yang saya jelaskan di awal. Pada bagian ini Ibu, klik bagian start. Terlihat seperti ini. Diketik saja Ibu jika memang tidak tahu lokasinya. Ketik aja screencast automatic, nanti muncul bagian ini. Tinggal diklik. Iya, tadi yang pertama begitu. Saya soalnya hilang ngikutin semua ya. Ya, seperti itu Ibu. Jadi kalau misalnya memang kita kebingungan cari lokasinya di mana, tinggal diketikkan saja di layar menu. Screencast automatic ya. Ya, begitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Bentar, saya tadi mau bantu cara menginstalnya, tapi saya sendiri belum menemukan. Mungkin ada lagi yang lain? Sambil saya cari-cari dulu. Foldernya saya taruh mana ya tuh?
Silakan Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada yang ingin bertanya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Mbak Rani. Iya. Tetap. Jadi waktu saya klik di sini, itu yang dari MOOC-nya, kan untuk instalasi ini apa SOM-nya itu. Iya. Itu muncul no preview available, and then ada tulisan download. Saya kliknya yang di download atau yang di mana? Munculnya dia seperti ini. Baik, kita coba ya. Bentar, saya share lagi screen. Ini. Ya, tadi sudah sampai sini. Kita klik di sini. Mau muncul. Mouse saya agak-agak, ya. Sudah muncul seperti ini. Kok nggak ada? Nah, ini ada tulisan unduh. Silahkan diklik. Kemudian klik lagi, tetap unduh. Ya, sudah. Di bawah ini akan terinstall pada bagian ini. Jadi mungkin yang bertanya tadi juga bisa melakukan hal yang sama. Begitu Ibu. Bagaimana Ibu? Mungkin kurang jelas atau sudah cukup jelas? Halo? Ibu Rani ikut nambahi barangkali Bu itu Bu. Silakan Bapak. Bisa Mbak Rani, udah. Itu tadi Ibu yang bertanya tadi barangkali waktu belum sempurna gitu. Ya, bisa jadi belum selesai. Keluarnya macam itu nih. Saya coba tak install langsung ini cuma 3 langkah. Saya Pak ya. Install, next, terus finish, udah itu doang. Iya. Baik ya, memang mungkin jadi tadi Ibu belum itu suruh download ulang Bu barangkali Bu. Sampun download Pak. Ulang nanti barangkali bisa itu. Oh sudah ya, itu. Sudah. Sampun. Sampun, alhamdulillah. Lah menawi pun berarti kanton diinstal Bu. Jawa Tengahan ini. Dan ulang barangkali Bu. Bisa ditanyakan kembali jika memang setelah kembali mendownload ulang belum bisa. Silakan selanjutnya. Ini masih tetap error opening file for writing. Langkahnya sudah sama kah? Sama. Tapi downloadnya sudah selesai. Sudah sampai beres. Sudah beres. Udah, terus saya buka show in folder kan. Yang di tempat folder mana itunya ada. Saya klik untuk klik install. Itu tetap seperti tadi Mbak. Oh ya. Baiklah. Ada apa ya ini? Oh Mbak, berarti itu ada ekstrak bla 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 gitu kan ya? Seharusnya tidak. Mungkin sebentar kita coba. Ini saya sambil download juga ini. Saya coba download ulang. Kayaknya mendownloadnya udah berhasil, tetapi installing ke dalam komputer sayanya itu harus tunggu beberapa waktu kali ya Mbak. Ya, Ibu tadi sudah sampai bagian ini belum ya Bu? Belum. Belum ada gituannya. Ini dia kalau memang sudah di-download, sudah selesai download, sudah ada tanda ini? Belum. Berarti itu saya ini ada jalan hijau lagi masih kelip-kelip. Ada tulisan di atasnya installing. Please wait while Screen-O-Matic is being installed. Nah, itu. Oh, berarti belum Ibu, belum selesai itu. Oke.
Ekstrak apa gitu. Sebentar. Tadi harusnya seharusnya ini misalnya saya delete kembali. Ibu mau download sampai ini, nah ini kan Ibu sudah ini sampai selesai. Selesai itu. Selesai ini jadi ini. Nah, iya sudah. Tampilannya seharusnya ketika diklik show in folder itu, aduh, jadi yang seperti ini. Aduh, ini saya karena download double. Hilang. Yang ada Ya, tengahnya hilang. tulisan SOM ya Mbak? Ya betul, itu harus diklik. Sudah diklik 2 kali toh. Klik 2 kali, kemudian ada tulisan run. Gak ada, itu yang gak ada Mbak. Yang di saya yang itu, yang abort atau pilihan retry sama ignore. Cuman itu doang yang kesusahan saya. Baik, coba lagi ya Bu ya. Seharusnya sih bisa, karena tadi pertamanya juga sudah coba. Nanti kalau tidak bisa, ya kabari di grup ya Bu kalau memang belum bisa. Oke. Baik Ibu. Ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya lagi? Adakah? Barani. Ayo Bu, persilakan. Barani, saya pakai screencast ini untuk tugas yang kedua. Iya. Gimana? Mohon maaf, suaranya terputus. Saya kan mau ngerjain tugas 2, tapi susah banget upload ke YouTube-nya, putus-putus. Nah, boleh nggak saya pakai screencast untuk ngerjain tugas yang kedua? Nanti gini Bu, walaupun sudah mengerjakannya dengan menggunakan screencast, ini tetap harus di-upload ke YouTube. Jadi gini, pada dasarnya kita ingin, kami dari Semolek inginnya setiap tugas, setiap produk yang Bapak Ibu hasilkan rekam. Kita punya arsipnya. Nah, arsipnya di mana? File-file tersebut kita letakkan di YouTube. Seperti itu. Jadi nanti walaupun Ibu sudah merekamnya dengan screencast-o-matic, hasil akhirnya nanti harus di-upload ke YouTube. Nanti linknya yang harus Ibu share pada kami. Seperti itu. Kalau lama gitu kenapa? Gimana? Kalau lama upload ke YouTube. Jaringan Ibu. Bisa jadi jaringannya bagus, tetapi karena lokasinya mungkin berada di ruangan yang sangat rapat, tertutup, atau di tempat yang jadi misalnya daerah seperti di kantor saya nih lokasinya di bawah, rendah lokasinya dibandingkan area-area lokasi perkampungan atau hunian di sekitar kantor. Ini kami termasuk yang lokasi rendah, jadi jaringannya agak sulit dijangkau. Jadi walaupun misalnya jaringannya sudah bagus, sudah menggunakan provider yang sangat bagus, misalnya yang harganya berapa gitu, bandwidthnya berapa, tapi ketika lokasinya tidak terjangkau, itu pun akan kesulitan. Nah, saran saya ketika Ibu ingin menguploadnya ke YouTube, cari lokasi yang terbuka, di area terbuka. Tuh. Jadi misalnya mungkin di teras rumah sambil, atau misalnya Ibu sekolah atau di modem gitu, seperti itu lebih memudahkan. Atau pada malam hari sekitar jam 2, jam 3 ketika aktivitas internet tidak begitu padat, jadi Bapak Ibu sekalian lebih mudah seperti itu. Tapi saya gagal bisa rendering di video slide-nya enggak? Gimana? Pas saya lagi rendering slide, nanti pas prosesnya selesai, nanti ujungnya sama itu masalahnya. Mohon maaf, agak ini putus-putus Ibu suaranya. Mohon maaf, kepada host bisa tolong menonaktifkan terlebih dahulu mikrofon peserta lain. Ya, baik Ibu, mohon dilanjutkan. Ini Ibu.
kali saya mau apa? Rendering di video. Kopi gagal gitu. Desktop. Ya Ibu, kan Ibu masih menggunakan yang trial ya Bu ya, yang 1 minggu itu ya? Iya. Nah itu kan dia online versinya. Iya. Ya, karena online berarti kan sangat tergantung pada jaringan. Ketika jaringan internet tidak stabil, maka proses render pun akan terhambat. Supaya offline gimana caranya Mbak? Supaya offline itu bisa silakan Ibu gimana ya, cari materi offline-nya bisa dicari, bisa di Google. Seperti itu. Ada. Kemarin sepertinya di grup juga ada beberapa peserta yang membagikan cara mendapatkan yang versi offline. Tapi saya nggak paham baca. Sambil cari-cari aja Bu informasi di Google, misalnya cara mendapatkan menggunakan keyword-keyword tertentu lah, itu bisa. Oh iya, dan pas saya coba. Ini Ibu. Begitu Ibu? Ya, peserta yang lain mungkin pertanyaan selanjutnya. Hari ini sama materi akan kita akhiri pukul 9, akan tetapi nanti karena minggu lalu saya lupa, jadi langsung saya end meetingnya. Nanti untuk hari ini jam 9 room tetap akan kami buka sampai pukul 10 sesi diskusi. Mungkin ada pertanyaan. Hari ini sederhana yang bisa tidak rumit sehingga banyak hal yang harus dijelaskan. Tapi jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Halo. Halo. Jika ingin bertanya. Halo. Enggak. Silakan yang ingin bertanya. Halo, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sepertinya Bapak Ibu tidak ada lagi yang ingin ditanyakan masalah ini, Pak. Sudah cukup jelas ya mungkin ya? Sudah jelas kayaknya. Baik. Halo Bu Rani. Iya, silakan. Saya baru kembali lagi nih Bu Rani, tadi ada tamu. Iya. Yang ingin saya tanyakan, tadi sepintas di awal saya udah tahu ada yang namanya SOM. Ya. Tetapi selama ini saya memang sudah menggunakan yang recorder lain. Itu bisa digunakan atau saya harus menggunakan SOM-nya untuk membuat materi tutorial? Iya. Itu aja. Boleh tahu Bapak menggunakan apa ya Pak? Kalau saya terbiasa menggunakan Camtasia Record. Boleh Pak, tidak apa-apa. Sama saja prinsip kerjanya. Nggak ada keharusan ya? Tidak ada keharusan. Hanya saja kenapa kami mengajar yang SOM, karena dia lebih sederhana ya Pak daripada yang, dan Camtasia dia kan cukup berat. Ketika setelah direkam dia masih harus render lagi ya kalau untuk Camtasia. Sedangkan kalau SOM ini kan sudah langsung tinggal pilih saja mau format yang mana, tipe videonya mau yang mana. Itu. Hanya saja memang kalau dari segi kualitas memang lebih jernih Camtasia dibandingkan SOM. Jadi memang jika Bapak ingin menggunakan Camtasia dipersilakan. Tidak ada masalah. Oke, Mbak. Tapi saya juga akan pengen nyoba dulu yang ini dulu, yang SOM itu saya coba. Kalau Camtasia memang sudah dari dulu saya pakai yang Camtasia. Itu aja Mbak. Makasih Mbak. Assalamualaikum. Sama-sama Bapak. Silakan. Ya, selanjutnya. Hari ini ada beberapa peserta ya, sampai detik ini ada 48 peserta yang ikut seminar. Oh ya Bapak Ibu sekalian, kami informasikan, jadi hari ini adalah Vicon terakhir kita.
Hari ini adalah video konferensi terakhir kita, meeting kita via video konferensi yang terakhir. Kemudian untuk penugasan seluruhnya dapat dikumpulkan pada atau sampai tanggal 5 September. Lebih dari tanggal itu sudah tidak dapat diterima. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum mengumpulkan tugas dapat dicicil mulai dari tugas 1, tugas 2, dan yang terakhirnya ada tugas 3. Silakan semuanya dikumpulkan maksimal sampai tanggal 5 September. Itu jadi misalnya yang hari ini mungkin tidak ikut video conference bisa diinfokan. Kami akan infokan juga di grup. Begitu. Untuk detail tugas 3-nya nanti akan diunggah juga di emosi. Kriteria yang lebih spesifik seperti apa akan diumumkan kembali selanjutnya. Ibu Rani. Ya, Bapak. Ya, Bu. Pak Rohani, Bu, tanya lagi. Monggo, Pak. Untuk tugas berarti semuanya di-upload ke YouTube ya, Bu? Betul. Jadi seluruhnya di-upload ke YouTube. Berarti yang dicantumkan di sana berarti hanya alamat linknya saja berarti ya? Ya, hanya linknya saja. Tidak perlu file videonya. Begitu. Ya udah, terima kasih ya. Ya, sama-sama Bapak. Maaf, Mbak Rani mau tanya. Iya Ibu, dengan Ibu siapa? Neni. Ibu Nani. Oh, Ibu Neni. Jangan bosan ya. Enggak Bu, enggak bosan. Pak Rohani kok mentertawakan ya? Jangan senasib ya, kalau nggak Ibu Neni, Pak Rohani, Ibu Neni, Pak Rohani. Enggak, ini yang seminar kok orang dua Bu pesertanya. yang lain menyimak. Yang lainnya menyimak aja kan. Yes, ikut bantu Bu Nani, monggo di anu saya juga. Tadi install 3 kali jadi Bu. Nih kelihatannya pada pertama kali saya install tuh udah selesai. Jadi kalau saya install ulang itu nggak bisa memangnya juga, jadi kan nggak bisa baca dia. Dihapus jadi dulu kan, Bu. Kan yang pertama ini udah, dan saya kayaknya bisa gunakan screen-o-matic-nya. Cuman saya yang mau setnya itu yang ketiganya itu adalah step-step membuat di video scribe itu ya Mbak ya? Ya, betul. Nanti detailnya akan dijelaskan Ibu. Oke deh. Tentang petugas 3-nya detailnya bagaimana. Berarti ini akhir saya ngelihat Pak Milkul, Pak Rohman, sama Mbak Zahrani ya. Dan juga Pak Rohani. Oke deh. Iya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Monggo. Yang lain, mumpung hari terakhir, masih ada 8 menit. Itu kenapa Pak Joni Setiawan diam aja ya? Aku buka aja persiapan dulu. Mau bertanya atau yang lain? Yang lain? Ini? Iya. Bisa nggak ukuran itunya di dalam satu rekaman diperlukan? Misalkan saya post dulu, setelah itu ukuran layarnya saya kecilin, mau di zoom gitu maksudnya. Oh, tidak bisa Ibu. Kalau untuk Zoom ini hanya apa adanya. Sangat sederhana sekali karena fiturnya. Oh, gitu ya. Jadi apa yang ketika sudah di start, sudah itulah yang terjadi. Nggak bisa di layarnya kan nggak bisa dirubah pas di pause gitu. Tidak bisa. Bisa diubah ketika di pause. Coba. Ini Mbak Dani. Udah. Lama rekaman 15 menit, Pak. Udah. Oh iya. Ya, sama-sama Bapak. Bu Ani. Ya. Halo. Ya, halo. Kan Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Suki. Oh, iya. Halo. Ya, halo Pak. Iya, dengan Pak Suki. Ya Bapak, dipersilakan. Untuk lama rekaman 15 menit, misal nanti mau melanjutkan, nanti gimana caranya? Bisa nyambung? Jadi memang tidak bisa. Jadi ketika sudah 15 menit dia sudah terputus.
begitu. Oh, gitu. Berarti kalau pingin nyambung lagi, disimpan, dihidupkan lagi gitu. Ya, jadi ada video seri keduanya berarti. Oh gitu. Ya, ya. Ya, terima kasih. Halo Mbak Rani. Pak. Mau nanya soal pengumpulan tugas. Suaranya halus sekali. Mau nanya soal pengumpulan tugas Mbak Rani. Iya Bapak. Tanggal 5-nya pukul berapa ya Mbak Rani? Tanggal 5-nya 23.59 Bapak. Siap. Itu aja mungkin Mbak Rani. Ya Bapak. Terima kasih. 23.59. Jam 12 tidur. Bapak Ibu yang ingin bertanya? Halo. Tanya Mbak. Silakan. Bu. Ini Mbak, untuk yang apa ini tutorial harus dalam bentuk video script, aku boleh PPT? Sebentar, saya agak lupa. Tutorial. Sementara sih ini info sementara ya, mudah-mudahan tidak salah. Jika saya salah berarti nanti akan ada akan saya revisi ya. Jadi sementara ini harus video script. Nanti jika memang saya salah nanti saya kabarin di grup. Oh gitu, harus dalam makanya nanti detail penugasannya seperti apa akan diinfokan kembali. Oke Mbak, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Ini saya sedang mencoba seperti tadi saya lupa ada ibu yang bertanya bisa atau tidak video itu berubah-ubah dalam sekali rekaman. Ini sedang saya coba sebentar. Jadi misalnya ada suara-suara, mohon maaf. Oh ya, tidak bisa. Jadi video yang muncul ukurannya persis sama. Tidak dapat diubah-ubah. Gitu. Monggo yang lain. Halo Mbak Rani. Ya Bapak. Ya, kembali lagi saya. Ini cuman saran aja Mbak Rani. Mangga, Pak. Kepada Siamolek. Untuk tugas 1 sampai dengan tugas 3 tadi disebutkan deadline-nya tanggal 5 ya. Ya. Tapi menurut pemikiran saya dan perkiraan saya ini 5 kalau memang itu tegas sekali banyak yang tumbang Mbak Rani. Mungkin termasuk saya juga. Yang tugas 1 alhamdulillah itu sudah masuk. Tugas 2 ini lagi diupload. Yang tugas 3 ini kebanyakan dari kita kan berangkatnya dari nol, termasuk saya sendiri. Itu kelihatannya kalau memang tanggal 5 deadline terus nggak ada kebijakan apa, mungkin saya tumbang juga ini. Jadi saran agar ada kebijaksinian lah. Itu untuk yang terutama tugas 3-nya itu. Itu saja Mbak Rani, terima kasih. Ya, baik Bapak, terima kasih. Akan kami catat masukan dari Bapak, nanti akan dipertimbangkan baiknya bagaimana. Silakan yang lain. Hiburan nih. Iya. Pahami lagi. Iya. Silakan Pak. Iya, ini habis malam ini berarti kan tidak ada kegiatan lagi. Ya. Ada agenda setelah ini kegiatan apa Bu? Gimana? Setelah agenda ini ada kegiatan apa lagi Bu? Setelah kegiatan ini pelatihannya kah atau yang tema yang sama Pak? Pelatihannya. Pelatihannya nanti kemarin Bapak sudah ikut yang kelas digital belum ya Pak? Kelas digital yang bed itu. Gimana? Yang batch saya ikutnya batch 4. Batch 4 kemarin. Nah, iya. Ya berarti nanti ada yang batch 5, kemudian ada juga buku digital. Kemudian nanti masih ada beberapa training lagi yang sedang disusun. Jadi kita upayakan beberapa training yang sifatnya basic sekali dan tidak perlu lama-lama. Kalau kemarin misalnya yang kelas digital kan 1 bulan.
Mungkin yang untuk animasi ini kenapa kami buat supaya mengantisipasi kebosanan peserta, karena misalnya kita 1 bulan isinya sama semua, yang yang training pun akan jenuh gitu, apalagi Vicon seminggu bisa sampai 2 kali, jamnya bisa sampai malam-malam, mungkin itu akan membuat jenuh. Jadi kita mungkin akan membuat paket kecil-kecil sederhana, waktunya singkat, kemudian ganti ke level yang lebih tinggi, waktunya disingkat lagi, jadi ada beberapa level pelatihannya seperti itu. Tuh, nah ini makanya yang bed itu juga asik juga sih. Gimana Pak? Mohon maaf. Kemarin yang bed itu juga walaupun 1 bulan asik juga kayaknya. Oh iya, rame ya Pak ya karena? Rame ya kemarin. Sampai praktek ke sekolah pun juga banyak kendala, akhirnya kan di grup itu juga hidup gitu. Nah mungkin kemarin juga ya berani Nusewu, ini berarti kalau selesai dan dinyatakan lulus, sertifikatnya berarti akan hadir berapa bulan apa berapa minggu kan? Tidak lama Pak, ini kami sedang menyiapkan, ini sudah dirancang sertifikatnya. Jadi nanti begitu sudah keluar nama, kita usahakan sudah langsung, tidak nyampe 1 minggu lah, kita usahakan dalam 1 minggu sudah ada sertifikatnya. Nyampe ke sekolah masing-masing itu? Ini masih ada 2 perencanaan. Sekarang kan juga ada model sertifikat yang digital, jadi sertifikat online ini juga sudah mulai disahkan. Jadi kemungkinan nanti bisa jadi sertifikatnya online, bukan online, tapi digital. Sertifikatnya digital bisa diunduh, itu sah sertifikat tersebut. Jadi kan kita tidak perlu harus mengirim paket, kita juga menyimpannya juga tidak rumit. Kalau misalnya yang kertas sekalinya hilang ya sudah, tapi kalau ini kan karena internet, waktu dibutuhkan masih dapat dicari kembali seperti itu. Kita ulang. Gitu Pak. Nah itu untuk pengakuan sertifikat yang digital itu apakah daerah-daerah juga sudah tahu itu? Dari mana? Mohon maaf. Adanya sertifikat digital itu, apakah di masing-masing daerah itu juga sudah tahu untuk sah tidaknya itu? Sepertinya sudah, karena kan gimana ya, dia di situ ada nomor sertifikatnya juga, kemudian yang mengesahkannya, yang ada tanda tangannya juga, kemudian ada barcode yang bisa diakses untuk menunjukkan si pemilik sertifikatnya siapa, kemudian nama trainingnya apa, segala informasi ada di situ. Dan sepertinya di Indonesia sudah mulai berlaku sertifikat itu. Kalau sertifikatnya sudah turun, berarti nanti informasinya lewat apa Bu? MOOC apa lewat nanti email. Alumni itu animasi gitu? Oh di email? Kemungkinan di email. Gitu Pak. Jadi aktif info email tadi ya Bu ya? Ya, nanti kan kita juga akan ketika mengirim email, misalnya jadi via email, nanti akan di grup WhatsApp akan kita kabari, silakan cek email masing-masing, kami sudah mengirimkan sertifikat kelulusan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kalau ada pelatihan lagi setelah ini, mohon info di grup WhatsApp ya Bu ya? Boleh, nanti akan kami infokan kembali. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak. Mbak Rani kayaknya masih ada tanya tuh di chat. Oh, sebentar, terlewati. Tadi Resep sudah terjawab ya Pak ya? Jam pengumpulan tugas, kemudian Ibu Wiji sudah, Bapak Yosep sudah. Dari Ibu Julaiha itu, Mbak. Bentar, Ibu Nur. Oh, tidak dengar. Bu Nur Ernawati sudah bisa mendengar suara saya sekarang? Halo Ibu Nur. Ibu Nur Ernawati. Ibu Nur Ernawati belum ada. Kalau begitu saya lanjutkan ke Ibu Zulaiha. Ibu Zulaiha bertanya, kalau sudah selesai mereka menggunakan SOM, cara menyimpal hasil rekamannya bagaimana? Halo Ibu Zulaiha, ada? Halo. Ibu Zulaiha. Ibu Zulaiha. Selamat malam Ibu Zulaiha. Malam. Sudah bisa dengar suara saya? Iya dengar Bu.
Ya. Tadi Ibu bertanya bagaimana cara menyimpannya, Ibu ya? Iya, ya, maksudnya apa hasil rekamannya itu kan kalau kita sudah selesai kita klik done, itu kan yang keluar preview. Kemudian silakan dicek bagian kanan, Ibu, ada publish. Oh, harus di-publish dulu ya, Bu. Jadi Cara menyimpannya seperti itu. Diklik bagian kanan. Sebentar, ini tadi saya ini ulang. 3 pilihan itu. Ya, sebentar. Ini saya tunjukkan. Misalnya saya rekam ini. Ini saya dan. Nah, bagian kanan ini ada publish video to file. Maaf. Publish to video file. Ada, Ibu? Oh ya, oke, ada, Bu. Ya, silakan diklik. Ya, di atas bisa dipilih. Bagian ini bisa dipilih jenis videonya. Mau yang MP4, AVI, FLV, atau GIF. Setelah itu, kemudian dipilih ukurannya. Saya mengambil yang HD karena lebih bagus dan lebih besar. Kemudian pada bagian bawah ada tulisan save video. Oke. Ya, kita klik. Muncul folder seperti ini. Tinggal Ibu pilih ingin disimpan di mana. Misalnya saya mau simpan di data D. Saya pilih, kemudian silakan pilih foldernya. Kemudian atau misalnya langsung di luar folder, diberi nama, lalu di save. Setelah di save, pastikan di sini biasanya kalau videonya panjang, di sini ada persentase kinerja penyimpanannya, apakah sudah 50%, 70%, atau pastikan dia sampai 100%. Ketika sudah 100%, di sini ada tulisan 90 atau 100%, maka di bawah sini muncul nama video yang tadi kita rekam. Tadi saya beri nama video tes 4, maka di sini muncul video tes 4. Kemudian cek pada bagian bawah ada completed task. Cek, nah sudah selesai, di save, ini bisa di play. Nanti untuk menemukan kembali videonya, ya bisa dipilih lokasi tempat Ibu simpan tadi. Tadi saya pilih di data D. Di sini sudah ada data D tadi saya ya ini video tes 4. Ya, oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Sudah pukul 21:07. Sebelum saya tutup meeting pada malam hari ini, yaitu meeting terakhir, kami persilakan selanjutnya mungkin ada menanyakan. Pertama install dulu ya. Ya Ibu. Jadi diinstal dulu. Oh, Ibu Nadia ada? Iya. Halo Ibu Nadia. Halo. Halo Ibu Nadia. Ibu Nadia. Adakah Ibu Nadia? Sepertinya Ibu Nadia. Mungkin audionya tidak connect kah? Iya. Sepertinya koneksinya terputus, Mbak. Baiklah. Enggak, yang lain? Kan yang lain? Ibu itu langsung ya. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Suaranya agak ini Bapak. Ya, halo. Kalau adakah yang bertanya? Halo. Mbak Rani terakhir. Ya Ibu. Mbak Rani, jadi SOM ini bisa dipergunakan untuk merekam yang video
gambar. Nanti hasil akhirnya ke dalam apa namanya MP4 dan sebagainya. Nah dari situ baru ke YouTube, gitu ya? Iya. Iya. Baru nanti tugasnya diserahkan setelah jadi YouTube. Betul sekali. Nah, link YouTube-nya saja yang diserahkan. Iya, I know. Kemudian ini pada saat membuat Screenomatic ini, video Screenomatic ini, materinya itu bisa bergerak atau bisa juga yang diam. Ya, bisa dua-duanya, Ibu. Nah, kemudian suaranya itu bisa terekam juga, dan kualitas suaranya itu supaya jadi bagus bagaimana, Mbak? Kualitas suara itu sangat bergantung sekali pada mikrofon yang Ibu gunakan. Jika memang mikrofonnya kualitasnya sangat baik, otomatis suara yang kita masukkan ke dalamnya pun akan terekam dengan sangat baik. Begitu. Jadi sangat tergantung pada mikrofon yang Ibu gunakan. Begitu. Kalau sedang merekam dengan menggunakan SOM ini, suara yang di sekitarnya itu akan masuk kan? Betul. Jadi ya, akan masuk seperti itu. Jadi memang harus cari tempat yang hening ya. Iya ya, jadi otomatis akan masuk terekam dengan gambar yang sedang kita proses ya. Iya, betul Ibu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Selanjutnya masih adakah? Silakan. Ya. Ada? Belum adakah? Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kami beri opsi apakah ini akan dilanjutkan dengan sesi diskusi antar peserta atau memang akan kita akhiri saja. Mohon informasinya. Saya mau live. Mau live? Baik, jika ingin live, saya tutup terlebih dahulu. Sebelum maaf, tadi saya masih tanya ya, ini masih mau dilanjutkan sesi diskusi atau sudah cukup? Jika sudah cukup, saya akan end meetingnya, tapi jika memang masih ingin diskusi antar peserta, saya tutup saja dan kemudian roomnya akan kami buka sampai pukul 22. Bahkan pendapatnya, aktifkan saja mikrofonnya. Adakah? Adakah? Keluar ya, Mbak Rani. Betul. Apa yang ingin berdiskusi lebih lanjut? Tidak ada? Tidak ada. Ada? Saya rasa kita akhiri saja. Akhiri, kan kita end. Peserta selanjutnya tidak dapat, peserta yang baru masuk juga tidak bisa lagi mengikuti meeting pada malam hari ini. Bagaimana? Bila kita akhiri? Ya, Mbak. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dan keaktifan Anda sekian pada malam hari ini. Saya sampaikan pada malam hari ini mencapai 48 sampai 50 peserta. Ini adalah sesi video conference, meeting online. Selanjutnya akan diinformasikan dengan lebih detail tentang penugasan akhir, yaitu penugasan 3. Deadline akan sementara sampai detik ini, deadline kami tetapkan pada tanggal 5 September pukul 23.59. Kami ulangi, deadline penugasan untuk seluruh tugas, baik tugas 1, tugas 2, dan tugas 3, dapat dikumpulkan maksimal pada tanggal 5 September pukul 23.59. Nanti jika ada informasi tambahan akan kami sampaikan via grup WhatsApp dan juga di MOC ataupun di blog dan grup Facebook. Kemudian
Jika ada pertanyaan yang belum jelas terkait materi dan penugasan hari ini, penugasan akhir dapat disampaikan melalui grup WhatsApp kita. Demikian materi hari ini dan perjumpaan kita mulai dari sesi 1, 2, 3, dan 4 pada training Aniki Drawing. Terima kasih atas kehadiran dan keaktifan Bapak Ibu sekalian. Saya Zahrani Balkis, rekan saya Bapak Milkul Musawir dan juga Bapak Rahman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada ketidaknyamanan selama 2 minggu kami melakukan training. Sampai jumpa lagi pada training selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.